Allah memberikan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Jihad, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amaliyah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'ti, tidaklah memberikan, la yu'tillahu li ahadin khamsan, tidaklah Allah memberikan kepada seseorang 5 perkara minal hayati, dari keadaan, illa waqad a'adda, kecuali Allah menyediakan, hayya'a, yakni menyediakan lahu kepada seseorang, khamsan ukhra, 5 perkara yang lain. Jadi Allah memberikan 5 perkara kepada seseorang. Min jazaiya, dari balasan keadaan seseorang. La yu'tihi, tidaklah Allah memberikan kepada seseorang
Ay Allahu, yakni Allah, asyakhsu, kepada seseorang, asyukra, tidaklah Allah memberikan kepada seseorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala min ni'mati, karena nikmatnya, illa wa qad a'adda lahu az-ziyada, Allah tidak akan memberikan seseorang yang bersyukur kecuali Allah memberikan tambahan nikmat. Maka jika ada seseorang yang bersyukur kehadiran Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan, maka Allah telah menyediakan tambahan nikmat tersebut. Maka kita harus sering-sering bersyukur kehadiran Allah, berterima kasih kepada Allah atas semua nikmatnya, karena tanpa nikmat Allah kita tidak bisa apa-apa. Nikmatnya mata untuk melihat, maka gunakanlah mata untuk melihat yang baik-baik, melihat yang dicintai oleh Allah, melihat sesuatu yang Allah menjadi cinta kepada kita. Maka itu yang dinamakan syukur, berterima kasih kepada Allah, karena menggunakan nikmatnya Allah sesuai dengan perintahnya. Mata jangan digunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kalau nikmat mata kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota badan kita syukuri dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Kaki kita gunakan untuk berjalan menuju kepada sesuatu yang baik, menuju kepada sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menghadiri pengajian, melangkahkan kaki untuk berjamaah di masjid. Ini termasuk syukur kita atas nikmat Allah yang telah diberikannya. Maka pasti Allah menyediakan tambahan nikmat tersebut. Semakin kita banyak bersyukur, semakin Allah menambahkan nikmat-nikmatnya. Karena kita baru tahu kalau nikmat yang diberikan oleh Allah itu sangat mahal harganya ketika kita diberikan sakit, diberikan cobaan oleh Allah. Mata kita misalnya kalau sudah tua biasanya remuk-remuk, maka dengan upaya dan usaha supaya mata ini terang kembali, kita berusaha sekuat mungkin untuk pergi ke dokter. Nah, ini baru tahu kalau
harus sadar kalau nikmat Allah ini sangat berharga. Sebagaimana Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku tambah nikmat-nikmatku pada kalian semua. Wala yu'tihi ad-du'a illa wa qad a'adda lahu al-istijabah. Allah tidak memberikan seseorang yang berdoa minta kepada Allah illa wa qad a'adda lahu al-istijabah, kecuali Allah telah menyediakan, yaitu mustajab atau didengar oleh Allah doa-doa yang kita minta. Jadi orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa, karena Allah telah menyediakan. Setiap orang yang berdoa kepada Allah pasti diijabahi. Minta apapun pasti Allah mengabulkan. Cuma kadang kita tidak sabar untuk dikabulkan oleh Allah. Mintanya kita cepat-cepat dan cepat dikabulkan. Padahal Allah pasti tahu apa yang baik bagi kita. Jangan-jangan kalau kita minta kaya sekarang, kita menjadi sombong atau menjadi orang yang semena-mena karena kekayaan tersebut. Maka Allah, seandainya kita minta kaya, Allah tidak langsung mengijabahi, mengabulkan. Mungkin beberapa tahun kemudian Allah akan mengabulkan permintaan kita, atau bahkan kita tidak bisa kaya di dunia tapi kaya di akhirat nanti, karena Allah sangat menginginkan hambanya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, sehingga setiap hari, setiap saat mau berdoa, mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat menyukai orang-orang yang berdoa, yang butuh kepada Allah, sehingga apa yang kita munajatkan kepada Allah itu didengar oleh Allah. Allah sangat suka kepada hambanya yang selalu berdoa, selalu minta, karena itu bertanda bahwa kita sebagai hamba Allah sangat membutuhkan Allah. Tanpa Allah kita bukanlah siapa-siapa. Kita hamba-hamba yang sangat lemah, makhluk yang sangat lemah. Maka kita selalu berusaha dekat kepada Allah agar apa yang kita harapkan dalam permintaan kita, dalam munajat kita, dalam doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu husnudzon, tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena permintaannya belum dikabulkan.
karena husnuzon kita kepada Allah akan menjadikan Allah semakin cinta kepada kita, kepada hambanya yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, maka aku pasti mengijabahi, mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'a bi 'ataik. Ya Allah, inni as'aluka, saya meminta kepada Engkau nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini doa Rasulullah SAW. Tu'minu bi liqa'ik, beriman atau percaya akan pertemuan dengan Engkau nanti di hari akhirat. Wa tarda bi qada'ik, lan ridho dengan kepastian dengan qada-qadarnya Allah. Wa taqna'a bi 'ataik, dan menerima atau qanaah apa yang telah Engkau berikan. Ini doa Rasulullah SAW supaya diberikan hati yang tenang, jiwa yang tenang, diberikan selalu iman, percaya bahwa nanti di akhirat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu ridho apa yang menjadi kepastian, apa yang menjadi qadar-qadarnya Allah. Dijadikan orang miskin juga ridho, dijadikan orang tidak punya ridho, dan selalu qanaah dengan pemberian Allah, tidak mengeluh kalau kita diberikan rezeki yang sedikit, selalu qanaah, selalu merasa bahwa pemberian Allah adalah pemberian yang terbaik. Kemudian wala yu'tihi al-istighfar illa wa qad adalahu al-ghufran. Tidaklah Allah memberikan kepada seseorang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa wa qad a'adda lahu al-ghufran, kecuali Allah benar-benar menyediakan ampunannya. Jadi orang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Allah telah menyediakan pengampunan. Maka kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang selalu beristighfar, yang meminta diampuni pasti Allah mengampuninya. Maka kita harus selalu tidak pernah putus untuk beristighfar, karena kita tidak lepas dari kesalahan. Setiap hari pasti kita melakukan kesalahan-kesalahan, tidak lepas daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ulama telah mengajarkan kepada kita setiap sholat kita dianjurkan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menyediakan ampunan bagi orang-orang yang selalu minta ampun. Sebagaimana firman Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian, karena Allah adalah Maha Pengampun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau akhtatum hatta tablughu khotoyakum as-samaa, thumma tubtum, lataballahu alaikum." Seandainya kalian melakukan kesalahan hatta tablughu khotoyakum as-samaa, sampai kesalahan yang kalian lakukan sampai memenuhi langit. Saking banyaknya kesalahan yang dilakukan, sampai banyaknya sampai ke langit. Betul, kemudian kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lataballahu alaikum, pasti Allah menerima tobat kalian. Jadi siapapun yang melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sehingga dosanya sampai memenuhi langit dan bumi, kemudian dia mau bertobat kepada Allah, lataballahu alaikum, pasti Allah menerima tobat seseorang tersebut, walaupun dosanya sampai memenuhi langit, karena saking banyaknya. Rawahu Ibnu Majah. Wa la yutihi taubata illa wa qad adalahu al-qubur. Allah tidak memberikan kepada seseorang yang mau bertobat illa wa qad adalahu al-qubur, kecuali Allah telah menyediakan penerima tobat. Jadi orang yang selalu bertobat kepada Allah, selalu merasa telah melakukan dosa-dosa kepada Allah dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan maksiat, artinya dia mau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah telah menyediakan penerimaan tobat. Maka janganlah seseorang yang punya dosa kemudian putus asa, tidak akan diterima tobatnya. Tidak boleh berputus asa dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Pasti Allah menerima tobat orang-orang yang mau kembali kepada Allah, karena Allah telah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqa ad-dunya bi arba'ati alafi 'amin wa inni lawaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maktubun haulal arsy, jadi ada tulisan di sekitar arsy.
arasnya Allah. Ada tulisan di sekitar aras qabla tukhlaqad dunya. Tulisan ini telah ada sebelum dunia ini diciptakan. Di arba'ati alafi amin, 4.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, tulisan ini telah ada. 4.000 tahun jaraknya dengan dunia diciptakan. Apa tulisan yang ada di sekitar aras? Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya saya, ini Allah, laghafarun, benar-benar pengampun, liman taba, kepada orang-orang yang bertobat, wa amana, dan orang-orang yang beriman, wa amila sholihah, dan orang yang melakukan kebaikan, amal soleh, tsumma ihtada, kemudian dia menjadikan petunjuk syariat. Jadi selalu melakukan anjuran-anjuran syariat. Ini tulisan di sekitar aras bahwa Allah selalu memberikan ampunan kepada orang yang bertobat, orang-orang yang melakukan amal soleh, dan orang-orang yang selalu memberikan petunjuk atau selalu melakukan sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Dailami. Kemudian yang kelima, wala yu'tihi shadaqata illa wa qad lahu at-taqabbul. Allah tidak memberikan kepada seseorang yang selalu bersedekah illa wa qad lahu at-taqabbul, kecuali Allah telah menyediakan penerimaan sedekah tersebut, ayat husul al-qabuli, yakni Allah menerima sedekah orang yang selalu bersedekah. Selalu orang-orang yang mau bersedekah pasti diterima oleh Allah dengan niat yang tulus, niat yang karena Allah, bukan karena orang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap seseorang itu akan dinaungi fi dhilli shadaqati, dinaungi sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sehingga Allah telah memastikan di antara manusia. Jadi seseorang nanti di akhirat itu naungannya adalah sebesar yang dia sedekahkan. Kalau sedekahnya sedikit, naungan nanti di akhirat juga kecil. Kalau sedekahnya banyak, naungannya juga besar dan kokoh nanti
di akhirat. Karena keadaan di akhirat nanti di yaumul kiamah itu sangat panas. Sangat panas, tidak ada bandingannya di dunia. Maka seseorang yang bersedekah ini mendapatkan naungan nanti di akhirat. Dan naungan tersebut itu sesuai yang dia sedekahkan. Kalau sedekahnya sedikit, naungannya juga kecil atau besar. Maka kita kalau ingin naungannya kita besar dan kokoh, sehingga kita nanti tidak kepanasan, maka bersedekah yang banyak dan ikhlas, supaya nanti di akhirat kita mendapat naungan Allah dengan naungan yang besar dan kokoh, sehingga kita tidak merasa kepanasan nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.